Halo semuanya, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar ya teman-teman? Senang sekali saya menjumpai kamu semua di video kali ini ya. Di video yang termasuk sangat singkat ini, saya ingin memberikan sebuah tutorial kepada kamu. Betul, saya akan memberikan sebuah tutorial kepada kamu. Tutorial tentang sebuah hal yang paling banyak ditanyakan, yaitu bagaimana sih caranya kita bisa mendatangkan pengunjung ratusan bahkan ribuan per hari ke dalam website ataupun blog yang kita miliki. Penasaran? Kalau memang itu adalah yang kamu cari, ini adalah video yang tepat buat kamu ya. Oke, langsung aja. Tanpa basi-basi, saya akan langsung mengajarkan kepada kamu cara yang paling sederhana untuk mendatangkan sebuah pengunjung yang jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan per hari ya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan Google Keyword Planner. Google Keyword Planner adalah salah satu situs atau layanan gratis yang disediakan oleh Google yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang ingin mencari pencarian kata kunci untuk website ataupun blog yang mereka miliki. Kamu pergi dulu ke Google Keyword Planner ya. Caranya gimana? Kamu pergi aja ke Google dan kamu ketikkan Google Keyword Planner dan langsung kamu masuk ke dalam tampilannya seperti ini ya. Di dalam tampilan seperti ini, kamu ketikkan apa yang ingin kamu jual atau kamu ketikkan apa yang kira-kira ingin kamu postingkan di sebuah artikel yang berupa tema secara luas. Bingung? Contohnya seperti ini. Misalnya saja saya ingin menjual batik, maka tema yang paling luas adalah batik Indonesia. Saya ketik di sini. Saya ganti wilayah dan bahasanya sesuai dengan apa yang saya mau. Saya klik di sini, kemudian saya klik di bagian ini untuk menunjukkan hasil yang memang hanya sesuai dengan apa yang saya cari. Kemudian saya klik Get Ideas di sini. Setelah hasilnya muncul, saya langsung pergi ke bagian Keyword Ideas di sini. Dan dari sini saya bisa mengetahui bahwa ternyata ini loh yang paling banyak pencarinya setiap bulan apabila kita ingin menjual sebuah batik Indonesia. Dari sini kita bisa melihat secara garis besar teman-teman, kira-kira produk jenis apa sih yang bisa kita jual seandainya memang kita ingin menjual batik Indonesia. Nah, contohnya nih, seandainya saya memang ingin menjual batik Indonesia dan saya ingin supaya orang-orang bisa membeli produk saya menggunakan kata kunci yang saya punya nanti, gimana caranya? Pertama, yang harus saya tanyakan kepada diri saya adalah apakah saya harus mendatangkan pengunjung yang istilahnya langsung membeli produk saya, atau jangan-jangan saya ingin mendatangkan pengunjung yang ya cari-cari informasi dulu deh, nggak usah langsung beli produk saya, nggak apa-apa. Ya, ingat kata kunci dibagi dua teman-teman. Yang pertama adalah kata kunci informasi, yang kedua adalah kata kunci pembelian. Nah, kalau kata kunci informasi, kamu bisa menggunakan kata kunci yang memang bersifat informasi. Contoh, macam-macam batik di Indonesia, baju batik di Indonesia, jenis batik di Indonesia, dan segala macam jenisnya. Nah, pertanyaannya Mas Nafa, kalau kita menggunakan kata kunci informasi, bisakah kita membuat penjualan? Bisa, tapi kemungkinannya kecil. Lantas bagaimana caranya Mas Nafa? Seandainya kita bisa supaya orang tuh kalau masuk website kita langsung melakukan pembelian. Caranya adalah gunakan kata kunci pembelian. Betul, kata kunci pembelian, bukan kata kunci informasi ya. Nah, caranya gimana Mas Nafa? Kalau misalnya kita ingin menggunakan kata kunci pembelian. Caranya gini, setelah kamu masuk ke dalam tampilan seperti ini, kamu cari, kira-kira ada nggak sih kata kunci yang bersifat pembelian? Nah, biasanya teman-teman saya bingung, aduh Mas Nafa, gue bingung deh kata kunci pembelian tuh kayak gimana sih contohnya, kasih tahu dong. Nah, oke lah. Saya akan kasih tahu kepada kamu teman-teman, apa sih yang disebut dengan kata kunci pembelian. Kata kunci pembelian itu contohnya kayak gini teman-teman. Tolong perhatikan baik-baik ya. Contohnya dari kata kunci pembelian adalah contohnya begini. Beli batik murah. Beli batik Indonesia. Baju batik Indonesia terbaik. Ini adalah kata kunci pembelian ya. Dan kata kunci ini yang harus kamu kejar seandainya memang kamu sedang menjual produk. Nah, Mas Nafa, tadi saya cari di sini nggak ada nih kata kunci pembelian. Gimana dong caranya? Gampang. Kamu pergi ke dalam sebuah layanan yang disebut dengan Ubersuggest. Alamatnya di sini. Ya. Kamu pergi ke dalam layanan ini dan kamu gunakan untuk mencari kata kunci pembelian di sini ya. Caranya gimana Mas Nafa? Caranya gini. Seandainya saya ingin melakukan sebuah penjualan batik,
Maka dari itu, saya harus menggunakan kata kunci pembelian dong, betul nggak? Nah, caranya gimana? Kita ketik aja di sini kata kunci yang berhubungan dengan produk yang kamu jual menggunakan kata depan beli. Contoh, beli batik. Lantas kamu klik di sini Indonesia, seandainya memang target kamu Indonesia, dan kamu pilih di sini seandainya memang kamu ingin melakukan penjualan, maka pilihlah web dan masukkan captcha yang tertera di sini. Kemudian kamu klik suggest. Nah, teman-teman, ini adalah kata kunci pembelian. Lihat, begitu saya ketik beli batik di sini, ternyata kata kuncinya muncul semua. Lihat, ada beli batik online, ada beli batik Pekalongan, ada beli batik murah di Jakarta, ada beli batik di Yogyakarta, dan semuanya menggunakan kata kunci pembelian di sini. Lihat ya. Tadinya kamu tidak menemukan apa-apa di sini, begitu kamu pergi ke sini, kamu menemukan kata kunci emas yang bisa mendatangkan traffic atau pengunjung yang bisa langsung membuat kamu untung dalam sekejap. Ya. Nah, pertanyaannya adalah begini, Mas Nafa, itu kan kata kunci. Terus gimana caranya supaya saya bisa mendatangkan pengunjung ribuan atau ratusan per hari? Gampang. Caranya adalah begini, teman-teman. Kamu sudah menemukan kata kunci yang kamu mau. Misalnya gini, kamu sudah menemukan kata kunci, gue maunya beli batik murah di Jakarta deh, Mas Nafa. Oke, bagus. Ya, kamu sudah menemukan kata kunci yang kamu mau, caranya gampang. Kamu cari kata kunci turunannya lagi untuk kamu jadikan sebagai judul artikel. Contoh, kamu tadi milih kata kunci beli batik murah di Jakarta, betul? Maka dari itu, lantas saya taruh di sini kata kunci turunan beli batik murah di Jakarta. Kita klik suggest. Lihat, begitu saya ketikkan beli batik murah di Jakarta, ternyata di sini ada kata kunci turunannya lebih banyak lagi. Nah, caranya gimana Mas Nafa supaya saya mendatangkan traffic ratusan atau bahkan ribuan per hari? Gampang banget teman-teman. Caranya adalah dengan kamu jadikan semua kata kunci di sini sebagai judul artikel kamu. Jadi saya minta sama kamu, mulai sekarang kamu buat artikel, ya, buat artikel 700 kata menggunakan semua kata kunci turunan tersebut. Kata kunci turunannya yang mana Mas Nafa? Kata kunci turunannya adalah yang ini, ya, yang ini dan yang ini sampai paling bawah. Kamu buat itu semua sebagai judul artikel. Dan percaya deh, dalam waktu sebulan saya berani jamin kamu pasti sudah kedatangan begitu banyak traffic atau pengunjung yang benar-benar terarah, ya. Ini aja yang bisa saya bagikan kali ini. Sangat mudah sekali bukan? Kamu tinggal mencari kata kunci yang benar-benar kamu tuju. Apakah itu kata kunci informasi ataupun kata kunci pembelian. Setelah ketemu, kamu tinggal cari kata kunci turunannya. Dan setelah ketemu lagi, kamu tinggal buat artikelnya masing-masing 700 kata. Dan kamu harus buat artikel itu per 2 hari sekali, teman-teman, ya. Kenapa per 2 hari sekali Mas Nafa? Supaya teratur. Ingat, Google itu suka keteraturan, ya. Lebih bagus kamu naruh artikel 2 hari sekali tapi teratur daripada kamu naruh artikel seminggu sekali naruh 100 artikel. Itu Google nggak suka. Google suka dengan keteraturan. So, buat kamu yang sudah ketemu jalan keluarnya, silahkan gunakan cara ini dan lakukan apa yang saya katakan dan lihat hasilnya. Saya cuma bisa mengucapkan, selamat ya, kamu sudah melakukan penjualan, karena apabila yang kamu lakukan ini benar, kamu pasti mendatangkan profit. Saya Nafa Tutorial, sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Salam sukses semuanya, goodbye.